Sobat Kece, selamat datang di EC Podcast episode ke-57. Create a blast with EC Podcast. Yeay! Di kesempatan kali ini, kita bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi insightful bareng aku Jeo dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan aku Elaine dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini dengan topik yang pastinya seru habis dan relate dengan mahasiswa nih. Hari ini kita bakal bahas topik yang super duper menarik dan pastinya relate banget dengan kehidupan kita yang sekarang, yaitu from campus to real world, hal yang gak diajarin di kelas. Karena sering banget nih kita ngerasa udah belajar banyak di kampus, tapi ternyata di kehidupan aslinya malah bingung harus mulai dari mana. Dan yang bikin makin menarik, kita bakal dengerin langsung nih perspektif yang udah punya pengalaman supaya kita nggak kaget sendirian pas masuk ke dunia kerja nih teman-teman. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Anya. Halo. Hai. Halo Kak Anya, apa kabar? Baik banget. Sebelum kita masuk yang lebih serius nih Cici lagi ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Ada kegiatan atau pengalaman yang menarik gak yang lagi dijalanin? Kalau boleh cerita sedikit, sebelumnya untuk kesibukan aku saat ini, yaitu aku sedang ya seperti biasa, kegiatan akademik seperti biasa, kelas. Tapi untuk kelasnya juga masih cukup padat ya. Nah, untuk hal yang menarik lagi di semester kali ini, aku sedang mengambil mata kuliah praktik lapangan kerja hukum, yang mana dalam pembelajaran itu kita diposisikan untuk sebagai penegak hukum seperti jaksa, advokat, lawyer, atau mungkin hakim, seperti itu. Nah, untuk kegiatannya sendiri ada tentang persidangan, latihan sidang, pemberkasan, lalu juga penyidikan, tata cara pelaporan, dan penanganan sengketa, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk kesibukan yang selanjutnya, aku juga sedang mempersiapkan KKN untuk periode 2 ini, seperti itu. Mungkin yang berkaitan dengan kerja Cici pernah kerja apa? Oh iya, oke. Sebelumnya mungkin aku pernah bekerja di UVND Partner Law Firm. Itu merupakan program kerjasama dari Kamadi sendiri dan juga UVND Partner Law Firm pada semester kemarin, pada saat semester 5. Nah, untuk satu periode batch-nya itu selama 6 bulan. Jadi, kemarin aku mengikutinya di periode Juli 2025 sampai Desember 2025, seperti itu. Oh, dan mungkin aku juga ini sih punya online shop kecil-kecilan di Shopee, guys. Namanya Nature Rajut. Itu menjual berbagai benang rajut kan, karena sekarang lagi kayak trendy keychain atau mungkin kayak craft gitu kan. Boleh sambil di-follow dan dicek ya, guys. Boleh dong Bang dicek promosi. teman-teman. Keren banget. Oke, selanjutnya ke yang lebih serius nih, Cah. Kira-kira kayak di kampus kan kita kadang ngerasa udah siap banget nih kerja. Karena kayak udah banyak banget kan kita belajar teori. Tapi pas masuk dunia kerja, rupanya beda banget. Menurut Cah Anya, ekspektasi mahasiswa tentang dunia kerja tuh biasanya melesetnya di bagian mana nih? Kalau misalnya yang meleset terlihat signifikan ya biasanya kita udah pede, misalnya di kampus, wah kita paham banget nih dosen ngejelasin ini, atau kayak setelah UTS kita di luar kepala banget nih tentang materi ini. Nah, tapi ternyata fakta di dunia kerja teori itu mungkin dipakai untuk bekal kita dalam menghadapi dunia kerja ya guys, tapi kayak biasanya tuh di hari pertama pun juga langsung kayak dikasih fakta-fakta real di lapangan, yang mana beda jauh banget sama teorinya. Karena kalau di sana cuman teori atau mungkin ya kayak cuman penjelasan tapi tiba-tiba langsung masuk ke fakta-fakta atau kasus nyata. Misalnya aku dulu itu memang aku pernah ngambil hukum pajak di semester 4. Itu tuh lebih ke cuman ya teori-teori aja lah, maksudnya pajak itu apa, seperti itu, cuman kayak penjelasan-penjelasan doang. Namun waktu kemarin magang itu ternyata lebih lanjut, bagaimana sih cara pakai Cortex, aplikasi yang disediakan oleh DJP untuk melapor pajak, untuk menghitung pajak, nah seperti itu. Nah, yang mana itu tuh di kelas belum pernah diajarin. Jadi hari pertama itu bener-bener rasanya pengen resign karena nggak tahu apa-apa gitu. Kelihatannya sih sulit sih kalau mana Cece ada belajar soal hukum kan, kalau kami yang kerja di sana nggak belajar soal hukum lebih nggak ngerti lagi Nah, bener banget. Nah, makanya itu. Nah. Jadi
mungkin kalau misalnya teman-teman merasa oh aku kerja nggak tahu apa-apa, itu kayaknya wajar. Kayaknya semua orang di hari pertama kerja nggak tahu apa yang harus dilakukan, terus kayak gimana ya cara prosedur melakukan ini, atau mungkin setelah ini aku harus ngapain ya, kayak gitu kan kita kayak sebenarnya bingung ya untuk menempatkan diri kita harus seperti apa. Nah ya itu ntar kayak seiring berjalannya waktu kita harus beradaptasi guys, mungkin seperti itu. Berarti jangan resign dulu ya, Ceh. Dicoba dulu ya. Ikutin aja alurnya, Oke. betul. Nah, tadi kan Cece juga udah nyinggung sedikit tuh terkait yang Cece di dunia kerja itu berbeda banget sama yang Cece pelajari di kelas. Mungkin bisa disebutkan lebih detail apa yang berbeda mungkin, Ceh? Oh iya, mungkin kalau di dunia di kelas atau di dunia kerja kan, misalnya di kelas kita belajar dengan teman-teman yang sama, yang startnya sama dengan kita, dan dimulai materinya yang sama, tugas yang sama. Sedangkan di dunia kerja pastinya akan ada perbedaan antara ekosistem kerja dan budaya kerja. Nah, di situ mungkin kayak rekan-rekan sejawat, teman-teman setim kita, rekan kerja kita itu pasti dari background yang berbeda-beda dan usia yang berbeda-beda. Terus juga budaya kerja di sana bagaimana, seperti itu. Nah, mungkin kita juga dipisah divisi-divisinya, entah juga tupoksi-tupoksi yang diberikan kepada kita pastinya berbeda. Nah, dari situ lumayan yang membedakan sih. Terus misalnya kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan. Nah, kalau misalnya di kampus kan memang ya kampus pada dasarnya memang tempat belajar kan guys. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita masih salah atau itu kan pasti di kampus kayak ada opsinya. Misalnya kayak dulu kita sekolah ulangan harian, oh di bawah 75, di bawah KKM nih, ya udah ada remedial namanya pengulangan. Kalau misalnya di kita kan sekarang di kampus mungkin kayak ngulang matkul ya. Kalau misalnya kita maksudnya memang udah cukup tapi memang kitanya belum puas aja, pasti kan ada bisa opsi ngulang matkul. Nah seperti itu. Nah tapi mungkin kalau yang di dunia kerja itu yang membedakan, nah itu dia guys, kayak oke, ada opsi revisi. Cuman kalau misalnya kita revisi, pastinya itu juga akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Seperti misalnya kita yang harusnya udah melakukan pekerjaan ini di hari ini, kita sudah diberikan tupoksi seperti ini, tapi dengan adanya revisi itu kita pasti akan mengerjakan itu terlebih dahulu, yang mana akan malah menghambat performa kita seperti itu. Dan mungkin karena kerja ini sifatnya project gitu kan, nah jadi mungkin pasti kinerja kita juga mempengaruhi kinerja teman-teman atau divisi-divisi yang lain. Jadi sebenarnya akan sangat mungkin ya tadi sih kayak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya kan kita juga jadi ada beban moral, kayak rasa nggak enak kepada teman-teman sejawat kita kan. Jadi kayak wah karena aku nih jadi project ini nggak bisa selesai, padahal deadline-nya Pak Bos udah nentuin sekarang, udah saat ini nih, tapi gara-gara aku. Nah kayak gitu kan kita juga jadi merasa bersalah. Dan mungkin lebih buruknya lagi di dunia kerja juga mungkin adanya punishment, entah potong gaji, entah bagaimana. Nah dari situ karena kita sudah punya bekal cukup di kelas, jadi harapannya ya kita bisa mengerjakannya mungkin dengan lebih fokus, atau mungkin dengan strategi-strategi yang disesuaikan dengan kapasitas diri kita, ya kita bisa lebih bisa lebih tepat dan cermat lah dalam mengerjakan tupoksi yang diberikan, seperti itu. Nah, kelihatannya ribet banget sih, Ci. Mana aku belum pernah magang lagi kan, takut. Jadi nggak takut sih, pengen nyoba untuk magang, cuman kayaknya untuk memulai hal itu perlu persiapan yang harus cukup matang dulu dari fisik dan juga mentalnya kan, Ci. Betul. Oh ya Ci, tadi kan Cici juga udah sempat ngebahas tuh terkait IPK. Nah, mahasiswa-mahasiswa di luar sana kan kebanyakan juga mengejar IPK tinggi karena mereka menganggap IPK itu adalah kunci sukses buat di dunia kerja. Nah, di realita dunia kerja itu apakah IPK benar-benar sepenting itu, atau ada hal lain yang bakal dilirik oleh perusahaan-perusahaan di luar sana, Ci? Menurut sepengalamanku, memang IPK itu sebenarnya jembatan utamanya guys untuk mencari berbagai opportunities, seperti misalnya exchange, magang, lomba, seperti itu, beasiswa itu juga perlu IPK, karena kan biasanya di syarat administrasinya kan juga yang paling pertama kan IPK, ada ambang batasnya kan, itu disesuaikan lagi dengan prodinya, misalnya rentang 3 sampai 3,5 mungkin, seperti itu. Nah jadi sebenarnya IPK penting ya untuk masuk kerja, penting.
Jadi ya saran aku dari sekarang teman-teman coba pertahankan IPK kalian seperti itu, karena kesempatan akan banyak terbuka apabila ya IPK kalian memenuhi persyaratan seperti itu. Namun dapat digarisbawahi bahwa IPK juga nggak sepenuhnya menjadi penentu. Oke lah kalau misalnya untuk masuk kerja memang itu sebagian jembatan utama. Tapi ketika nanti dalam dunia kerja sebenarnya ya udah guys, atasan kalian atau teman-teman kerja kalian nggak akan nanyain kamu IPK berapa kemarin masuk sini kayak gitu, atau nggak kayak oh kamu IPK-nya segini ya udah kamu kerjanya ini, enggak. Jadi kayak ya udah aja sih yang kayak nanti yang lebih dipertimbangkan tuh kayak bagaimana sih kita perform, menunjukkan potensi terbaik dari diri kita, lalu juga mungkin gimana sih kita menyesuaikan tanggung jawab pekerjaan yang ada di diri kita kayak gitu, atau mungkin kayak seberapa kontribusi kita lah kepada instansi atau pekerjaan yang diberikan kepada kita, mungkin lebih ke situ sih. Jadi ya itu kesimpulannya, cuman buat masuk kerjanya aja guys. Tapi kalau misalnya untuk di dunia kerja atau kayak untuk bertahan setelah masuknya itu nggak jadi penentu lagi seperti itu. Oke. Noted ya guys. Yang mau nyari kerja. Yang mau nyari kerja, info loker yuk. Oke, soalnya kan tadi Cici udah bahas soal-soal kayak awal masuk kerja tuh. Nah, kalau ngomongin dunia kerja kan pasti ada fase-fase salah dulu, apalagi di awal-awal. Menurut Cece, kesalahan apa yang paling umum yang dilakukan pas dari awal-awal kerja itu? Oh iya benar. Ya tadi kan melanjutkan yang tadi, hari pertama aku pengen resign. Nggak jadi tiru ya guys. Maaf luput. Nah, jadi mungkin ya yang kalau misalnya aku juga cerita-cerita sharing sama teman-temanku, itu tuh kayak kita kebanyakan waktu pertama-tama itu kita segan gitu loh guys untuk bertanya ke atasan kita, padahal kan sebenarnya emang kita belum tahu apa-apa nih terkait budaya kerjanya gimana atau poksi kerjanya kita kayak gimana kan kayak gitu loh. Nah, tapi kita itu malah kayak malu untuk bertanya gitu karena takutnya dikira waduh salah nih aku nerima dia kok dia nggak tahu apa-apa kayak gitu. Nah, padahal kayak itu hal yang wajar banget. Dan menurut aku kalau misalnya kalian menemukan orang yang tepat kayak kayak sinetron kayak drama ya, menemukan orang yang tepat maksudnya itu dalam artian orang itu tuh kompetensinya atau kapasitasnya di atas kita, mungkin baik secara pengalaman atau mungkin secara umur kayak gitu tuh. Kalau kalian menemukan orang yang tepat kalau kalian menemukan orang yang tepat untuk kalian tanyakan, itu sebenarnya itu nggak apa-apa banget sih. Kalian coba dulu dari awal karena itu kan salah satu juga dari bentuk adaptasi. Kita tanya apa yang harus kita lakukan untuk pertama-tama kerja, atau mungkin kayak koreksi-koreksi apa hal-hal dari diri kita, apa yang perlu kita tingkatin lagi seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita melakukannya dengan tepat, misalnya dengan disesuaikan lagi dengan pembawaan atau karakter kita kayak gitu, atau mungkin pembawaan dari merekanya juga. Kalau misalnya mereka menerima itu dengan mereka dapat menerima itu pertanyaan dari kita itu, sebenarnya mereka juga malah senang gitu loh guys untuk berbagi ilmunya kepada kita, karena ya biasanya orang-orang yang udah berpengalaman itu sebenarnya malah seneng kalau misalnya disuruh untuk sharing, malah seneng kalau misalnya mereka disuruh sharing atau berbagi tentang pengalaman mereka, atau mungkin untuk mengajarkan membimbing orang yang baru kayak gitu. Berarti kakak seneng nih bagi ke kita. Loh. Senang. Tadi kan kebanyakan ngebahasnya itu soal personal tuh dari dalam diri kita. Nah, selain dari diri kita juga sebenarnya tuh butuh relasi nggak sih, Ce? Berarti butuh banget relasi banget ya, Ce. Tapi di sisi lain itu banyak yang bingung cara mulainya tuh dari mana, cari relasinya, dan takut kelihatan cari muka. Menurut Cece sebenarnya networking yang benar tuh kayak gimana sih? Iya bener. Wah, banyak banget ya pertanyaannya. Jadi menurut aku networking itu memang penting banget guys, karena networking itu kayak salah satu dari privilege lah di dunia kerja. Salah satu faktornya adalah networking. Mungkin ya dari
yang faktor-faktor lain seperti kompetensi dan lain sebagainya. Tapi networking juga sebagai salah satu faktor utama atau privilege lah. Misalnya kayak kita dapat itu kayak semacam kita dapat golden ticket, wah kita oke nih, udah dapat networkingnya bagus banget kan, jadinya kita akan menjemput bola opportunities lebih banyak kan kalau misalnya dibandingkan orang yang tanpa networking. Sebenarnya itu hal yang patut disyukuri sih guys. Nah tapi dari hal yang patut kita syukuri itu sebenarnya juga kita harus mengelola networking itu. Gimana sih cara kita nge-treat networking itu? Nah, mungkin cara membangun networking yang baik ya kita sesuaikan lagi. Misalnya, kita tuh punya relasi dari sini aja. Nah, tetapnya kita harus sesuaiin lagi sih dengan passion dan minat kita. Karena kan kayak ya kita pastinya akan lebih senang kan kalau misalnya menjalani pekerjaan atau ya sesuatu yang kita memang sukai kan, seperti itu. Nah, mungkin itu sih terkait networking. Di Kamadis juga bagus banget guys networkingnya. Jadi itu tuh di Kamadis itu ya kita punya grup angkatan yang kayak menjembatani sesama angkatan gitu. Atau kadang-kadang juga kayak ada acara yang memang mengundang narasumber yang memang sudah berkecimpung di dunia profesional ya, seperti itu. Jadi untuk networkingnya di Kamadis itu bagus. Join Kamadis guys. Iya sudah sesuai banget ya kita bernetworking di Kamadis sekarang ini. Iya. Terakhir nih Kak, untuk sobat kece yang sekarang masih lagi persiapan, apa satu hal yang Kak Anya harap Kak Anya tahu dulu sebelum masuk ke dunia kerja? Sebenarnya pasti semua orang tahu sih ya, ningkatin kapasitas diri. Hard skill itu penting sih, tapi nanti disesuaikan lagi dengan mungkin prodi dari teman-teman ya, kayak gitu. Nah, ya itu aja sih sebenarnya. Oke. Wah, seru banget sih obrolan kita hari ini. Jadi kami di sini jadi lebih paham tentang perbedaan dunia kampus dan juga dunia kerja, skill-skill penting yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dunia kerja, dan juga bagaimana menghadapi realita saat di dunia kerja nanti. Mungkin sebelum kita tutup dari Kak Anya, apakah ada pesan terakhir atau kayak quotes gitu dan reminder buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri nih Kak untuk masuk ke dunia kerja? Nah, menurut aku pesan-pesannya ya pastikan kita semua punya cita-cita ya guys. Nanti setelah lulus kuliah mau jadi apa pasti berbeda-beda. Nah tapi mungkin yang patut kita sadari juga sebenarnya terkait peluang atau opportunities itu sebenarnya selalu datang guys. Cuman ya apakah kita memang udah siap untuk menjemput opportunities itu, udah di tahap siap atau belum. Nah seperti itu. Nah nanti ketika opportunities ketemu dengan kesiapan itu hasilnya bakal sempurna banget. Nah tapi ya memang nggak dapat dipungkiri sih, emang opportunities itu selalu datang tapi kayak nggak siap. Kitanya yang nggak siap aja. Kayak misalnya exchange itu kan kayak selalu ada di setiap semester, atau mungkin kayak dari lembaga-lembaga lain non kampus juga pasti kan kayak suka nawarin exchange juga kan. Nah ini aku berbagi sedikit pengalamanku ya. Nah syaratnya itu adalah punya skor TOEFL. Nah di situ tuh aku nggak punya, jadi kayak aku melewatkan kesempatan itu kayak karena tadi aku belum sampai di tahap siap-siap kayak nah tapi ya doakan saja ya guys. Semoga aku bisa semoga aku bisa exchange seperti Jadi itu. konsepnya waktunya nggak tepat tapi orangnya tepat Kak. Waduh. Oke, jadi teman-teman wajib dicatat ya sobat kece. Cepat. Nah, Ciana, thank you so much sudah bersedia untuk menjadi narasumber di Eja Podcast episode ke-57. Semoga obrolan ini bisa membantu kita semua lebih siap menghadapi dunia kerja, tidak hanya dari segi akademik, tapi juga dari mindset dan juga kemampuan lainnya. Jangan lupa ya buat terus dengerin Ece Podcast, dan kalau kalian merasa episode ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Untuk sobat kece, jangan lupa mengisi forum aspirasi ya agar Ece Podcast selanjutnya makin berkembang. Sekian dulu Ece Podcast episode ke-57. See you in the next episode. 1, 2, 3 dong Ci. Create a blast with Ece Podcast. Dadah. Dadah.